Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rini. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Masih Suster Ira kan? Iya Bu, benar, saya Suster Ira. Wah, Ibu masih mengingat sama saya Bu ya? Iya Sus. Baik Bu, tujuan saya ke sini adalah untuk mengajarkan Ibu berpikir positif dan menghargai diri Ibu sebagai pribadi yang berharga ya Bu. Tujuannya agar Ibu lebih bisa berpikir positif dan Ibu bisa lebih menghargai diri Ibu sendiri. Iya Sus. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah semalam tidurnya nyenyak Bu? Baik Sus, tapi semalam tidur saya kurang nyenyak. Oh begitu ya Bu, apakah Ya. Ibu sekarang sudah makan? Sudah? Baik Bu, apakah rasa ingin bunuh diri itu muncul semalam Bu? Sempat Sus. Terus apa yang Ibu lakukan? Saya mengalihkan perhatian dengan mengajak teman berbicara. Oh bagus Ibu, berarti Ibu sudah mulai mempraktikkan apa yang diajarkan kemarin ya Bu ya? Iya Sus. Baik Bu, kalau rasa ingin bunuh diri itu masih muncul pada diri Ibu, kita akan berbincang-bincang ya Bu ya? Ya Sus. Baik Bu, tapi sebelumnya kita sepakati dulu untuk waktunya Bu. Ya Sus. Baik Bu, kira-kira untuk waktunya mau berapa lama Bu? Terserah Sus. Saya tawarkan aja ya Bu, mau 10 menit atau 15 menit? 15 menit. Baik Bu, untuk waktunya Ibu mau di mana? Mau di ruangan ini atau di taman? Saya nyaman di ruangan ini Sus. Baik Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cara berpikir positif ya Bu, dan menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga ya Bu ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit dan untuk tempatnya di sini ya Bu ya. Ya Sus. Baik Bu, apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik Bu, untuk 15 menit ke depan kita mulai ya Bu ya. Ya Sus. Baik Bu, sebelumnya Ibu bekerja di mana ya Bu ya? Saya bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan, Sus. Di sana Ibu bekerja berapa lama Bu? Kira-kira sekitar 2 tahunan, Sus. Oh baik Bu, selain Ibu bekerja di luar sana, kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan di rumah ngapain aja ya Bu? Saya biasanya membantu orang tua di rumah. Wah Ibu rajin sekali ya Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu berapa bersaudara ya Bu? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oh begitu ya Bu. Ibu, apakah Ibu sayang sama keluarga Ibu? Sayang, Ibu bagaimana cara untuk menunjukkan rasa kasih Ibu terhadap mereka Bu? saya mengikuti permintaan orang tua saya, Sus, seperti bekerja di sebuah perusahaan menjadi sekretaris. Baik Bu, Ibu kan masih mempunyai keluarga yang memperhatikan dan selalu menyayangi Ibu. Bukankah itu modal yang bagus ya Bu untuk memulai hidup yang baru? Saya tidak tahu. Bu, apa yang sudah Ibu pikirkan sekarang kalau boleh saya tahu? Saya sedang memikirkan masa depan yang lebih baik. Apakah Ibu tahu cara apa saja yang bisa Ibu lakukan agar selalu berpikir positif? Tidak. Jadi nanti Ibu saya akan kasih selembaran kertas ya Bu ya. Nanti dicatat. Jadi Ibu bisa bikin daftar hal-hal yang positif yang Ibu lakukan setiap harinya Bu. Iya, Sus. Yang pertama, Ibu bisa menuliskan 5 hal dalam satu hari yang Ibu syukuri. Misalnya, Ibu bersyukur masih bisa bersama dengan keluarga Ibu, atau bangun tidur, Ibu masih bisa diberi kesempatan untuk hidup ya Bu. Yang kedua, berpikir positif, berbicara positif terhadap diri sendiri atau orang lain Bu. Dan yang ketiga, anggap diri kita ini sebagai teman Bu, bukan anggap diri kita ini sebagai musuh ya Bu. Iya, Sus. Kemudian Bu, pikirkan tentang cita-cita, minat, dan hobi yang bisa Ibu gunakan buat masa depan Ibu. Fokus untuk memperoleh suatu hal yang positif yang Ibu minati dalam hidup. Impian Ibu adalah pemberi motivasi dan Ibu menginginkan untuk mengejar masa depan yang positif Bu. Baik Bu, apakah Ibu mempunyai suatu impian, minat, atau hobi Bu? Saya mempunyai impian membangkitkan kedua orang tua saya. Wah, bagus sekali Bu. Lalu apa usaha yang Ibu lakukan untuk menggapai itu semua? Bekerja keras. Baik Bu, coba kita masukkan pada jadwal harian Ibu ya Bu. Latihannya mau berapa kali Bu dalam 1 minggu? 2. Baik Bu, mau hari apa aja Bu? Selasa sama Kamis. Baik Bu. Baik Bu, menurut Ibu bagaimana caranya agar kita bisa menghargai diri kita sebagai individu yang paling berharga Bu?
Dengan cara selalu berpikir positif dan mengurangi berpikiran negatif. Kira-kira Ibu tahu gak kelebihan dan kekurangan Ibu itu apa, Bu? Kelebihan saya tidak memiliki kekurangan. Baik, Bu. Jadi, untuk meningkatkan rasa menghargai diri sendiri, Ibu bisa memulai dengan menyadari kelebihan dan kekurangan Ibu itu apa ya, Bu? Kemudian, kelebihan itu Ibu maksimalkan untuk dicapai. Selanjutnya, latihlah diri Ibu untuk memiliki jiwa yang lebih besar, Bu. Pikiran yang lebih positif atau pertimbangan yang lebih bijak, Bu. Dan latihlah menghadapi persoalan dengan keputusannya, Bu. Dan jauhi hal-hal yang negatif, Bu, terhadap perasaan dan pikiran Ibu. Ya, Sus. Baik, Bu, sekarang kita sudah selesai berbincang-bincangnya ya, Bu. Baik, Sus. Bu, bagaimana perasaan saat ini setelah kita berbincang-bincang tadi tentang aspek positif, Bu? Alhamdulillah lebih baik dan lebih rileks, Suster. Paham nggak, Bu, tentang saya ajarkan tadi? Paham? Baik, Bu. Ibu kan sudah bilang paham ya, Bu. Saya akan coba tanya ya, Bu. Ya, Sus. Bu, bagaimana caranya agar kita selalu berpikiran positif, Bu? Itu gampang, Suster. Coba jelaskan, Bu. Pertama, kita harus menuliskan 5 hal yang patut kita syukuri. Kedua, kita harus berpikir dan berbicara hal-hal positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketiga, kita harus menganggap diri kita itu teman bukan musuh. Keempat, kita harus memikirkan cita-cita, hobi, serta minat. Wah, Ibu pintar sekali. Bagus, Bu. Lalu, Bu, coba sebutkan contohnya apa saja yang patut kita syukuri dalam hidup ini, Bu. Yang pertama, kita harus bersyukur karena masih berada di dalam keluarga. Kedua, kita harus bersyukur karena masih diberi nikmat hidup saat kita bangun tidur. Bagus, Bu. Ibu pintar sekali. Nah, setelah ini Ibu coba lakukan kembali ya, Bu, tentang berpikir positif dan menghargai diri Ibu sebagai individu yang paling berharga, Bu. Nanti kalau Ibu ada masalah, Ibu bisa mempraktekkan cara yang sudah kita ajarkan tadi ya, Bu. Ya, Sus. Nah, Bu, ini ada format kegiatan cara berpikir positif dan menghargai diri, Bu. Nanti Ibu bisa diisi di sini ya, Bu. Kalau Ibu melakukan sesuai dengan jadwal yang kita lakukan, Ibu kasih tanda checklist di sini, Bu. Jadi untuk pertemuan berikutnya, saya bisa melihat formatnya Ibu. Ya, Sus. Nah, Bu, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bisa bertemu lagi kapan ya, Bu? Jam 1 siang nanti. Baik, Bu, untuk waktunya mau 10 menit atau 15 menit, Bu? 15 menit, Sus. Baik, Bu, untuk tempatnya mau di sini lagi atau Ibu mau di taman, Bu? Sini lagi aja. Baik, Bu, jadi nanti jam 1 siang kita ketemu lagi ya, Bu. Ya, Sus. Dan untuk tempatnya di ruangan ini, Bu, waktunya sekitar 15 menit. Dan kita akan membahas tentang cara memilih pola kopi yang konstruktif ya, Bu ya. Baik, Sus. Baik, Bu, sekarang Ibu istirahat ya, Bu ya. Saya pamit dulu, Bu. Nanti kita ketemu lagi jam 1 siang ya, Bu ya. Ya, Sus. Assalamualaikum, Bu. Salam.